Lanjut sedikit daripada kiasan kemarin, ya, pembahasan tentang amanah. Amanah ini harus dipunyai oleh dan diketahui oleh kita, ya, para jamaah, para santri, para pelajar, supaya sedikit banyak sisi amanah ini maklumatnya atau ilmu dan kedalamannya kita pahami. Al-amanah, amanah dalam perspektif Al-Quran. Kata al-amanah, al-iman, al-aman itu mempunyai akar kata, ya, al-aman, yakni juga aman. Dalam hukum mufradat al-afad artinya juga adalah ketenangan dan hilangnya rasa takut. Kata amanah dalam Al-Quran ini tertulis sebanyak 6 kali. Salah satunya di dalam surat An-Nisa, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi satu bentuk amanah ini perintah, ya, untuk kita menjaganya, dan itu satu keutamaan dan disampaikan kepada orang yang berhak dari orang yang memegang amanah tersebut. Di dalam surat Al-Anfal juga Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga jagalah kamu dari mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu sedang kamu mengetahui. Jadi kalau kita mengemban satu amanah, itu sebetulnya kita mengemban dari risalahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi besar amanat itu juga kalau kita jalankan ini luar biasa, pahalanya juga gede dan dosanya juga luar biasa. Jadi dari beban besar itu maka ganjarannya pun besar. Dari dosa yang besar itu maka kedudukan, keutamaan dari ganjaran juga besar. Ini dia timbang dengan timbangan yang luar biasa. Di dalam surat Al-Mu'minun juga Allah berfirman, Walladzi hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Jadi itu salah satu juga bentuk amanah adalah yang dipikul, yang dijanjiin juga. Jadi janji tersebut itu salah satu dari amanah. Kalau kita dengar nih sekarang nih ada orang-orang yang kalau ngomong ya saya janji, itu dia lagi mengumbar amanah itu. Ya, apalagi sampai istilahnya ditandatangani, ya, amanah itu atau menjadi bagian dari hutang dia misalnya. Nah, itu kan jadi amanah. Sebab itu maka mengemban amanah. Ya. Orang-orang yang memelihara amanah-amanah daripada yang dijanjikan itu akan mendapatkan juga tempat yang utama. Walladzi hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya juga adalah dia menjaga janjinya, sama seperti ayat sebelumnya. Dan di dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum 'ala safarin wa la tajidu katiban farihanun maqbudah. Fa in amila ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi i'tumina
amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumu syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Jika kamu dalam perjalanan bermuamalah, ya, bermuamalah secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, seorang katib, maka hendaklah ada barang tanggungan yang harus dijadikan apa? Di sini adalah barang pegangan, atau jaminan dia utang dalam berkaitannya sama utang piutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang mempercayai itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Jangan sampai para saksi itu menyembunyikan persaksiannya, dan barang siapa yang menyembunyikan maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dari apa yang dia kerjakan. Nah, ini kalau lagi di jalan, kalau lagi kita menemukan orang-orang yang katibun, ya, yang menjadikan saksi dari amanah tersebut, maka dia harus bersaksi, harus betul-betul amanah dari kesaksian itu. Jangan sampai menjadi orang-orang yang ditunjuk amanah ini malah nggak ngejalanin. Ya, kita juga yang menunjuk ini perlu tahu seorang katib ini atau penulis ini kira-kira amanah nggak, adil nggak? Inna aradna al-amanata lis-samai wal-ardi wal-jibala fa'abayna an yahmilnaha. Jadi dalam surat Ahzab dikatakan, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Wasfaqnaha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah ini, dan mereka khawatir mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu adalah amat zalim, lagi amat bodoh. Nah, ini Masya Allah. Jadi saking dulu amanat ini dikasih kepada langit, bumi, gunung-gunung, ya, amanatnya berat banget ini untuk memikul amanat yang dikhawatir. Tapi apa? Mereka ini nggak mau, gunung, ya langit, ya bumi, nggak mau terima amanat itu. Siapa yang datang? Manusia. Ya, makanya di sini lihatnya, kalau ada manusia-manusia yang nyohor, sini gue tahu, pegang. Ini bagian dari sohoran yang ada di ayat tersebut. Ya, dipikullah amanat oleh manusia, sesungguhnya manusia itu adalah amat zalim dan amat bodoh. Orang kalau dikasih amanat jabatan, dikasih amanat kekuasaan, dikasih amanat harta, itu kan sebenarnya kan yang berat itu ngejalanin, menyampaikannya. Ini enggak, nyohor di sini, sih gue sanggup sini. Ini bahaya. Dan amanah secara etimologis adalah menjaga yang diamanatkan seorang pada dirinya atau mengambil sesuatu atas izin dari pemiliknya. Secara etimologis, amanah juga menyerahkan sesuatu kepada pemiliknya. Ini. Nuzul surat An-Nisa, sebabnya itu menurut Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, ayat ini adalah berkenaan dengan tentang kunci Ka'bah yang diminta oleh Rasulullah SAW dari Utsman bin Talha, yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang berkata, tatkala Fathu Makkah dulu, beliau memanggil Utsman bin Talha. Tatkala Utsman menghadapi beliau, Rasulullah SAW bersabda, perlihatkanlah kepadaku kunci Ka'bah. Lalu Utsman memberikan kunci Ka'bah kepada Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah membuka tangannya kepada Utsman, Ibn Abbas juga berkata kepada Utsman, aku bersama orang-orang yang ingin mengambil air minum. Lalu Utsman membuka tangannya dan Rasulullah SAW bersabda, serahkan kunci itu, hai Utsman, dan berikan amanah Allah. Lalu beliau berdiri dan membuka Ka'bah. Kemudian beliau keluar dari Ka'bah dan tawaf. Kemudian malaikat Jibril datang agar Rasulullah mengembalikan kunci itu. Lalu Rasulullah SAW memanggil Utsman dan menyerahkan kembali kunci itu kepada Utsman. Lalu turunlah ayat yang di dalam surat An-Nisa tadi, hingga sampai ayat itu tersebut selesai. Jadi menjalankan amanah ini adalah satu bentuk anugerah yang luar biasa. Memang Allah sudah tunjukkan
Tafsir dari ayat amanah adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan pribadi seorang muslim, sebagaimana dikemukakan bahwa amanah mempunyai akar kata yang sama dengan iman dan aman. Jadi orang kalau dikasih amanah itu aman. Ya kalau sekarang amin. Ketemu aja katanya aman sama amin. Maka orang yang mau menunaikan amanah tersebut harus mempunyai komitmen ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menunaikan amanah hingga melahirkan rasa aman pada dirinya dan pada orang lain. Jadi daya tarik orang menunjukkan dia ini aman dalam mengemban amanah itu juga penting. Gitu. Dia mengikrarkan dirinya, dia mengiklankan dirinya, insya Allah saya jaga amanah-amanah antum sebisa mungkin. Iya, aman. Karena dia menunjukkan rasa aman itu bila dia pegang. Kalau dia sanggup itu, dia minta pengawalan dari kita, maka kita percaya dia. Kita kasih kepercayaan itu. Ya kita sama saudara kita misalnya, kita lihat dari kepribadiannya, dia memiliki satu kepribadian yang insya Allah kita dapat percaya, kasih amanah sama dia, sama teman kita. Ya, gua malu kagak aman temannya. Ada yang begitu. Oh, urusan duit gua kagak aman dah kalau mau udah. Ini kan harusnya jadi ya apa penyebab dia nggak bisa jadi amanah? Untuk percaya ya kita harus husnuzon. Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanatalah. Jadi nggak beriman seorang bila tidak menunaikan amanahnya. Sampai nggak ada iman dia kata. Nggak ada iman. Ya dalam Mustafa Al-Murdi ya, Al-Maraghi dalam tafsirnya membagi amanah menjadi 3 macam. Satu, amanah seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu apa? Dengan mengabdi kepadanya. Ya, tanpa kita menyebutkan Allah. Tugas utama manusia adalah mengabdi kepada Rabbul Alamin. Pengabdian ini sesuai janji manusia yang sebelumnya dilahirkan. Wa idh akhadha rabbukum min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatuhum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Di dalam surat Al-A'raf. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul kau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap ini atau kesaksian Tuhan. Ya. Ini salah satu amanah yang memang Allah emban kepada kita sebagai Bani Adam. Yang kedua adalah amanat hamba kepada sesama manusia. Ini yang tidak tadi terangin. Amanat hamba ini bentuknya 2, dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, amanah seorang pemerintah. Ya, pemerintahnya yang kita bahas tadi. Nama rakyatnya agar menegakkan keadilan, membangun kesejahteraan, ketentraman, ya, kelapangan, ketenangan daripada maslahat manusia banyak nih, masyarakat, hubungan-hubungan bilateral, undang-undang yang dibangun untuk kemaslahatan ya rakyat seluruhnya. Ini pemerintah. Nah, amanat yang kedua adalah amanat ulama kepada umatnya agar memberi pencerahan dan kecerdasan. Dikasih tahu nih, ini amanat ulama, dia dengan mengemban ilmunya. Salah satu ya kita nih dapat amanat, bukan cuma kita kalau udah ngaji, kita kalau udah dengar udah berarti kita tahu, berarti kita udah bagian dari cabang kaki atau estafetnya para ulama. Kita harus bisa menyampaikan, harus bisa mengemban itu. Nanti jangan pikir enggak itu tugasnya ustadz, itu bukan aneh lah. Ente tahu ya amalin, maksudnya sampaikan amanat itu. Ini salah satu yang Allah jadikan bentuk-bentuk amanah yang harus kita jaga dan kita sampaikan, kita jalankan. Ini amanat ilmu salah satunya. Yang ketiga adalah amanah seorang anak kepada anak, kepada bundanya, kepada anak ayah bundanya, agar selalu berbakti kepada keduanya. Ini kita dikasih anak, karena itu amanah. Ya, kasih rezeki, dikasih anak tadi kita bahas. Orang yang harus jaga kekayaan dunia, pemberian yang Allah kasih, semuanya amanah.
Yang paling istilahnya dari penutup ini, amanat yang paling istimewa yang harusnya sama banget dijaga itu adalah apa? Amanah hamba kepada dirinya sendiri, yaitu memilih yang terbaik dan yang paling bermanfaat untuk dirinya, agar setiap apa yang dia mampu dia bisa jaga, dari ilmunya, dari apa amal-amal solehnya. Itu yang paling istimewa. Yang menutup semua itu adalah amanah daripada dirinya sendiri. Kita nggak usah melihat amanah orang itu amanah pemerintah, amanah apa. Nah, kalau kita kembali kepada diri kita sendiri, maka kita akan menyadari bahwa amanah yang paling berat adalah bagaimana ruh kita ditiupkan oleh Allah pada jasad ini, dan kita jadikan jasad ini wasilah daripada jembatan amanah mengemban untuk kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita jadikan saksi, badan kita ini besok jadi saksi. Kita jalanin semua ilmu-ilmunya, kita jalanin semua pemberian dunianya, supaya waktu kita ngadep akhirat ini, yang kita bawa amanah-amanah ini kita bisa persembahkan kepada Allah dengan tenang, dengan lapang. Itu ya, amanat diri. Amanat diri apa ya? Itu tadi ya, harta, ya, benda, ya, jiwa, ya, anak, semuanya, terutama ya diri kita sendiri. Nah, itu kan runtun ke depan. Kalau kita jadi pemimpin ya karena pemimpin diri kita sendiri. Kalau kita punya anak ya karena bapaknya kita sendiri. Kita bilangin istri kita bilangin semua yang bisa kita nasihati, yang kita bisa sampaikan, kita sampaikan. Karena itu amanah. Diri kepada ilmu, amanah diri kepada kemampuan. Ya, pergaulan itu juga amanah. Kita gaul ini jangan cuma buat enjoy-enjoyan. Ada amanahnya berat itu. Waktu ditanya, lu apain aja temen lu? Teman punya teman dikerjain aja, diajak mancing doang. Jangan tersinggung, jangan mancing. Diajak mancing doang, kagak ngaji, gitu maksudnya. Ini amanah pergaulan juga sebagai amanah. Kemampuan kita berimprov, ya, kita enak sama orang, sama teman-teman itu juga bagian dari amanah. Itu jago banget ngumpulin teman-teman. Itu kan amanah, berarti Allah kasih kemampuan kita. Itu yang maksudnya kita jaga. Bukan nggak boleh. Silahkan, cuma harus ada batasnya. Ya, kita mau olahraga, kita mau bersenang-senang, kita mau melapangkan hal-hal yang mubah. Yang mubah itu kan ya nggak dilarang, silakan. Cuma kalau berlebihan jadinya karaahiyah. Kalau lebih lagi berlebihan jadinya mahrumah, jadinya haram. Ya, main catur berlebihan, kalau ingat waktu sholat kagak, anak udah keleleran. Jadi memang kudunya kita mempunyai dorongan kalau lagi gaul sama kanan kiri kita, itu nggak mempengaruhi kewajiban kita sama keluarga, ya, sama kewajiban kita sama ibadah. Jangan sampai terpengaruh, gitu, jangan sampai. Yang ada malah kita yang mempengaruhi hal-hal yang baik. Itu yang ada, itu amanah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemampuan yang kita punya. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita dapat menjalaninya dengan ikhlas, kita dapat menjalaninya dengan seksama. Ya, kita selalu minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan amanah-amanah ini, amanah waktu, amanah ilmu, amanah diri, amanah jasad ini, untuk kita dapat persembahkan di hadapan Allah besok. Untuk kita diminta kesaksian, kita dapat mengembannya, dapat berbicara dan menjawab dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin.